Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 8 Mei 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tiba waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema, kekuatan, kebangkitan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami boleh bersyukur, kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan yang memberikan kelegaan bagi kami, sehingga jiwa kami haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan beberapa hari yang sudah kita dengarkan. Nah, saudaraku, hari ini firman Tuhan berjudul Tunduklah kepada Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 51 ayat 25 sampai dengan 32. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Yeremia 51 ayat 25 sampai dengan 32. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya. Ararat, Mini, dan Askenas, angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi bergoncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yaitu untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi seperti perempuan. Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palangnya sudah patah. Ayat 32. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api, prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan ini berisi dari akhir dari tulisan Yeremia. 60 tahun sudah Yeremia menegur dan bernubuat untuk bangsa Israel dan Yehuda, tetapi mereka tidak mendengarkan. Meskipun demikian,
Yeremia tidak menyerah untuk melakukan pelayanannya. Dalam keadaan yang sangat sulit, Yeremia tetap mengabarkan pesan Tuhan. Dan kerajaan Babilonia telah menerima peringatan. Nabi-nabi telah Tuhan kirim untuk membawa pesan pertobatan. Tetapi kerajaan Babel lebih memilih jalan kebinasaan dan tidak mengindahkan pesan Tuhan. Saudara-saudaraku, firman yang sudah diterima Yeremia mampu menguatkan dan mengajar orang Israel untuk tetap berjalan dan tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada Babel. Firman Tuhan ini memampukan mereka untuk melihat realita lain di balik setiap yang terjadi menimpa mereka. Karena itu, Yeremia rindu agar bangsanya yang sedang dalam pembuangan taat kepada kehendak Allah dan mendapat berkat yang dari Allah. Saudara-saudaraku, Yeremia khawatir bahwa bangsanya yang sudah hidup mapan di Babel, yang dikirim, yang ada di sana menjadi terlena dan melupakan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga ketika penghukuman atas Babel tiba, mereka kehilangan visi dan hanya memikirkan kesejahteraan pribadi. Saudara-saudaraku, Babel memang tidak mengindahkan kekudusan dan keadilan Tuhan, dan mereka pun dihukum. Dan Tuhan memakai banyak cara untuk dapat melenyapkan Babel. Saudara-saudaraku, demikianlah pembalasan Allah atas sikap Babel terhadap bangsa Yehuda. Saudara-saudaraku, Tuhan mampu meluluh lantakkan Babel dalam segala kemegahannya. Babel memang tidak boleh bermegah karena mereka bisa menghancurkan Yerusalem, membuang umat dan menghancurkan bait suci Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan bukan hanya ingin menunjukkan kemahakuasaannya, namun terlebih lagi Tuhan ingin menyampaikan hikmat-Nya, pesan-Nya, agar setiap umat Tuhan sadar akan kasih sayang Tuhan dan kembali bertobat. Tuhan ingin menyadarkan bangsa Israel ataupun Yehuda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang maha kasih, dan membuktikan kepada setiap bangsa Israel bahwa Ia mengasihi bangsa ini. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang barusan kita baca, kita boleh melihat bahwa saat kita boleh datang kepada Tuhan, bertobat, dan menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong, membawa kita kembali kepada kebenarannya. Saudara-saudaraku, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Marilah kita membuka hati dan membiarkan Tuhan melakukan perbuatannya di dalam hidup kita, sehingga kita dapat memegahkan Tuhan. Kita akan bersama-sama memperhatikan setiap perintah, setiap firman Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita tunduk kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya. Dan kita percaya firman Tuhan akan sungguh-sungguh memerdekakan kita dan membawa kita kepada pribadi yang kuat, pribadi yang kudus, dan pribadi yang berkenan di hadapannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku. Marilah kita tunduk kepada Allah dan kita lawan setiap kedagingan yang masih mengikat hidup kita. Amin. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan, kami begitu banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan kami banyak di dalam kelemahan, dan kami sering membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal untuk kami bersikap melawan Tuhan.
Ampuni kami. Kami mau tunduk sepenuhnya kepada kebenaran. Kami mau Engkau yang mengajar kami, ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang meluruskan hati kami. Kami percaya Engkau menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami percaya kami sepenuhnya akan terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.